kelompok 1 ingin mempresentasikan peta tentang pertambangan yang ada di Indonesia. Di sini saya dengan partner saya, nama saya Baraketa Payung, saya Graciela Versikusai. Saya Arno, nama saya Sama Sitangga. Saya Pedro sama Kabarat. Kami akan mau memulai presentasi tentang pertambangan yang ada di Indonesia. Oke, aku mau jelasin apa itu pertambangan. Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Mungkin kita ketahui pertambangan itu mungkin ada di Papua atau di Maluku, di NTB, mungkin daerah situ. Tapi ternyata setelah kita baca dari beberapa artikel, ternyata tambang itu bukan tambang emas atau tambang batu bara aja atau nikel dan lainnya. Ternyata tambang yang ada di Indonesia itu ada marmer, ada batu bara, emas dan air mineral, bahkan pertambangan minyak dan lain sebagainya. Dan saya dengan partner saya dengan tim saya di kelompok 1 menjelaskan tentang pertambangan dan kita menjelaskan secara acak karena di 34 provinsi ini tidak semua 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai pertambangan dan pertambangan yang ada di beberapa provinsi. Lanjut. Ini peta pertambangan, mungkin nanti kita kalau mau lihat yang lebih jelas kita sudah ngobrol. Ini peta pertambangan di Indonesia dari seluruh 34 provinsi. Oke, pertambangan emas di Sumatera Utara. Nah, peta pertambangan di Sumatera Utara itu adalah perusahaan di PT Agion Resource dan mereka punya pertambangan emas bernama Martabe yang luasnya mencapai 130.300 hektar di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Nah, perusahaan tambang ini mengelola sampai 7,8 juta ons emas, dana 64 juta ons perak, dan kapasitas operasi tambangan emas di Martabe mencapai lebih dari 5,5 juta per ton. Dan mungkin ini kalian lihat gambar sekilas gambar emas dan itu peta dari Sumatera Utara. Dan pertambangan migas di Jakarta. Nah, mungkin jarang yang kita dengar pertambangan migas gitu kan. Mungkin kita dengar sering pertambangan mungkin bagiannya emas atau batu bara atau lain-lain. Mungkin yang sekilas begitu aja gitu. Jadi ini pertambangan yang ada di daerah Jakarta. Ternyata dari beberapa Jakarta Timur, bahkan utara, bahkan dari daerah Jakpus mempunyai pertambangan migas di Jakarta. Itu Pertamina Transformasi dari PT Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional sempat monopoli pendirian SPBU di Indonesia sampai tahun 2000. Mungkin kita udah tahu ya SPBU itu banyak ada sampai di Jakarta banyak dan mungkin di 34 provinsi udah ada. Dan kali ini sekilas dari gambarnya dan mungkin itu petanya. Lanjut. Mungkin selanjutnya dilanjutin sama partner saya. Oke, sekarang kita masuk ke pertambangan batubara di Kaltim. Salah satu perusahaan batubara di Indonesia yaitu PT Kaltim Primakol yang merupakan salah satu perusahaan tambang batubara tertua dan terbesar di Indonesia. Berkantor pusat di Jakarta Utara, Kabupaten Kutai. Dia sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. PT Kaltim Primakol mengalami kenaikan produksi dari tahun ke tahun. Pada 2018, perusahaan ini berhasil memproduksi sebanyak 58 juta ton batubara dan tahun 2019 sebanyak 62 ton dan pada tahun ini juga diprediksi akan naik. Sekarang kita lanjut ke pertambangan nikel. Pertambangan nikel di Sulawesi Selatan. Salah satu perusahaannya di Indonesia itu PT Vale Indonesia. Dia beroperasi di Sulawesi Selatan dan hasil nikel dari Vale ini diimpor ke Jepang sesuai perjanjian antar kedua negara.
Lalu ada satu lagi perusahaan batubara di Indonesia, tepatnya di Kalsel, yaitu PT Anggaro Indonesia. Dan ini juga merupakan suatu pertambangan batubara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1966 dan mendapat konsesi dari pemerintah Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan. Dan PT ini mempunyai 3 pertambangan, yaitu tutupan, parinim, dan muara di area konsesi itu sesuai konfirmasi di perusahaan tambang ini. Mungkin akan dilanjutkan. Pertambangan emas di Sulawesi Utara. Perusahaan tambang di Indonesia selanjutnya ada di PTJ, Resource Asia Pasifik, TPK, yang berbasis di Indonesia dan bergerak dari industri pertambangan emas. Perusahaan ini menginvestasikan dan mengelola usaha pertambangan emas beserta usaha logam mulia lainnya di kawasan Australia. Beberapa tambang aktif berproduksi, sementara yang lainnya bergerak dalam fase pengembangan dan eksplorasi. PT J Resource Asia Pasifik (TPK) memiliki produksi tambang emas yang terletak di Penjong, Malaysia dan Lanuk di Sulawesi Utara, Indonesia. Selain itu, proyek eksplorasi perusahaan terletak di Pulau Tidung, Bolangitang, dan lembaga di Sulawesi Utara, Indonesia. Ini contoh petanya dan contoh emas, hasil penambangan emas. Berikutnya tambang timah di Bangka Belitung. PT Timah memiliki ruang lingkup di bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usahanya. Pada 2019, PT Timah membukukan pendapatan sebesar 19,30 triliun sepanjang tahun lalu, melonjak 75,17% dari pendapatan tahun 2018, yakni 11,2 triliun. Perusahaan tambang Indonesia ini juga menggeser Yunan Tin sebagai produsen timah olahan terbesar di dunia. Selanjutnya perusahaan tambang emas di daerah NTB, Nusa Tenggara Barat. Kita ada di PT Sumbawa Timur. Ini merupakan perusahaan yang baru-baru ini menemukan tambang emas di daerah Nusa Tenggara Barat. Penemuan deposit biji tembaga emas contoh menjadi penemuan potensi mineral emas dunia, dan bisa saja membuat perusahaan ini menjadi produsen tembaga terkemuka di dunia. Saya akan mempresentasikan perusahaan pertambangan emas dan perak di Papua. PT Freeport Indonesia merupakan pertambangan yang berdiri sejak tahun 1966. Presiden Direktur PT Freeport adalah Tony Krisnas. Freeport di Indonesia melakukan pertambangan tembaga emas dan perak di antara tinggi Kabupaten Mimika, Papua. Freeport sudah lama berjalan. Dalam satu hari mereka mampu produksi 20 ton emas, sedangkan setiap harinya perusahaan itu mendapatkan 60 ton persetuan yang terdiri dari hasil oleh bantuan tambangan dan aliran perak, emas serta tambang. Perusahaan Marvel Raya dan Sulsel. PT Gundang Marvel Raya
GML telah memenuhi bisnis mapel sejak tahun 1998. Perusahaan ini memiliki sebuah tambangan dan fasilitas pengelolaan sendiri di daerah pangkas sekitar 60 km dari kota Makassar yang sedang dikenal sebagai ujung pandang Provinsi Sulawesi Selatan, juga dikenal sebagai Telegraf Indonesia. Promel dari Sulawesi Selatan telah banyak digunakan secara luas baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Keindahan alam dan kelembutan warna perusahaan batu kapur di Jawa Timur. Perusahaan batu kapur CS9 Jaya Bali adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan limestone, batu kapur, batu ketak, batu kalsium, dolomit, pasir silika, pasir kuarsa, pasir batu bara, dan ini gambar contohnya di batu kapur di Jawa Timur. Pertambangan berwarna di Jawa Timur. Kawasan Gunung Ijen merupakan kawasan vulkanik yang terletak di dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Icin, Kabupaten Banyuwangi, dan Kecamatan Sepok, Kabupaten Bondowoso. Dan ini hasil pertambangan belerang di Jawa Timur. Perusahaan pertambangan air mineral di Maluku Utara. Maluku Utara mempunyai potensi pertambangan mineral yang cukup besar, di antaranya adalah biji besi, galena, dan terdapatnya sumber panas bumi di Taliabu Timur, Loseng. Untuk potensi biji besi, sudah ada investor yang menanamkan modalnya di kabupaten ini. Potensi tambang biji besi terdapat di Taliabu Utara dan Lede. Rencananya akan dibangun smelter dan pelabuhan khusus tambang. Oke, aku mau lanjutin dari partner saya, perusahaan tambang gipsum di Jawa Timur. Mungkin kita udah banyak kali ya gipsum itu apa. Gipsum tuh kayaknya ini deh, gipsum ini. Dan perusahaan gipsum tuh adanya tuh rencana pabrik kalsium sulfat anhidrat direncanakan beroperasi selama 390 hari per tahunnya. Nah, dan di PT ini ada dan perusahaan pertambangan ini mempunyai PT dan sistem organisasinya itu diterapkan adalah garis staf dengan luas tanah 35.000. Nah, dari sini mungkin kita tahu ya, gunanya pertambangan gipsum ini adalah untuk merenovasi, membuat rumah dan membuat gedung-gedung. Nah, dan mungkin ini ada beberapa peta dari beberapa di Indonesia. Dan ini adalah perusahaan tambang aspal buton di Sulawesi Selatan. Sebenarnya bukan di Sulawesi Selatan aja, ada di Kalimantan juga ada, dan di NTT juga ada, dan di Sumut juga ada. Cuma kita ambil di bagian Sulawesi Selatan. Mungkin kita tahu ya, pertambangan aspal itu yang buat jalan-jalanan itu, yang aspal jalanan, dan itu mempunyai pertambangan yang sangat besar di Sulawesi Selatan. Dan aspal buton ini merupakan salah satunya jebakan aspal di alam Indonesia. Aspal buton telah ditambangkan oleh PT Sarana Karya. Nah, itu sudah mempunyai perusahaan yang sangat besar, dan aspal buton aspal buton yang masih tertinggal tercatat sangat banyak, sampai 179,1 juta ton, dengan sumber daya hipotetik minyak dan aspal sebesar 10.500 sampai sekian. Dan mungkin kita lihat beberapa pertambangan yang sebesar ini dan adanya di Sulawesi Selatan. Lalu ada perusahaan tambang aluminium di Kalimantan Barat, yang di pabriknya itu bernama Smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lalu ada perusahaan tambang intan di Kalimantan Selatan,
salah satu perusahaannya adalah PT Galuh Jumaka, dan perusahaan ini sempat beroperasi bertahun-tahun dan mewariskan berbagai peninggalan di area tambang berupa sederet alat berat berukuran raksasa dan danau bekas galian penambangan. Perusahaan ini setidaknya menyisakan 3 danau besar bekas aktivitas pertambangan, yaitu Danau Caramit, Danau Galuh, Cempaka, serta Danau Serang. Perusahaan tambang pasir kuarsa di Sumatera Utara yang merupakan salah satu daerah penghasil pasir kuarsa terbesar di Indonesia, yaitu di Asahan. Potensi alam dan sumber daya yang dimilikinya menjadi salah satu alasan utamanya. Kondisi geografis di wilayah ini memiliki sebuah potensi akan keberadaan dari endapan pasir kuarsa. Ditemukan bahwa jumlah yang dihasilkan untuk 1 tahunnya dari jumlah tereka yaitu 225.000 ton. Baik, saya akan lanjutin. Pertambangan grafit di Sumatera Barat. Grafit sendiri dapat jelas sebagai gunung emas yang digunakan untuk mengurangi gaya gesekan umumnya pada kendaraan mesin. Nah, ini untuk biasanya grafit ini digunakan untuk jalan di aspal ya, jalan dibuat untuk setiap jalan di aspal itu nggak licin gitu. Nah, mungkin kita tahu ya batu-batu grafit yang kecil-kecil itu buat untuk bangun rumah dan pabrik dan lain sebagainya. Pokoknya itu untuk bangun bangunan. Nah, ini Indonesia punya perusahaan yang sangat besar itu berada di Sumatera Barat. Dan perusahaan tambang granit di Jakarta Pusat. Nah, perusahaan ini udah punya perusahaan yang sangat besar di PT Wirakenta. Ini berada di Jakarta Pusat. Mungkin kita tahu ya, karena kan dekat ya, kita ada di Bekasi dan perusahaannya yang sangat besarnya ada di Jakarta Pusat. Dan perusahaan ini berlokasi kegiatan penambangan ini sudah sangat besar berada di Indonesia. Dan selanjutnya ada pertambangan pasir kuarsa di Jawa Timur. Mungkin pasir kuarsa itu mungkin biar kita lebih jelas tahu itu adalah pasir buat bangunan. Pasir kuarsa itu pasir yang digunakan untuk buat bangunan-bangunan rumah, buat bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi. Dan pasir kuarsa ini berasal dari Indonesia. Bahkan sampai sumber dayanya itu 2 sampai 7 juta ton di Indonesia ini, bahkan sampai per tahun mungkin banyak ya, karena kan setiap bulan ada selalu bangunan-bangunan baru ya di Indonesia, dan kita sangat banyak mengelola pasir kuarsa di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Selanjutnya, pertambangan pasir kuarsa di Kalbar. Pasir kuarsa berasal dari Indonesia, letaknya di Sambas dan Sanau, Kalimantan Barat. Sumber daya hipotetik 330 juta ton. Banahan, Kalimantan Selatan. Sumber daya hipotetik 49 juta ton. Dan ini hasil tambangnya. Perusahaan pertambangan semen di Jawa Timur. Perusahaannya yaitu PT Semen Indonesia Tbk, adalah produsen semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia Tbk resmi berganti nama dari sebelumnya bernama PT Semen Gresik Tbk. Perusahaan pertambangan nikel di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, merupakan wilayah di Maluku yang memiliki sumber nikel. Wilayah sebaran nikel terdapat di daerah kecamatan Maba dan Masilei. Di wilayah ini juga terdapat pabrik sementer peleburan yang memproses reduksi biji sehingga menjadi logam yang dapat dimanfaatkan. Industri nikel di Halmahera Timur menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat sekitar, terutama Halmahera Timur. Pertambangan fosfat di Madura. Endapan fosfat di daerah Madura selama ini dikenal sebagai endapan fosfat guano, yang mempunyai sifat baik sebaran maupun sumber dayanya sangat terbatas. Madura berupa engsel memungkinkan terdapat endapan fosfat marin sedimentar
Oleh karena itu, pada tahun anggaran 1998 sampai 1999, SDIMB melakukan eksplorasi fosfat disertai dengan pemboran inti di daerah Kabupaten Pamekasan. Oke, pertambangan mineral dan batu bara dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara. Oke, sekian dari presentasi kami. Mungkin itulah pertambangan Indonesia di 34 provinsi, khususnya di 34 provinsi Indonesia. Mungkin itu akan menambahkan wawasan kita mengenai hasil pertambangan yang ada di Indonesia. Baik itu, mungkin kita ketahui pertambangan di Indonesia itu adanya emas dan perak, tapi ternyata bukan emas dan perak doang, tetapi sangat banyak, yaitu bermacam-macam pertambangan yang ada di 34 provinsi. Itu sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.